Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi video jadid. Di video kali ini saya mau share sama teman-teman sistem sekolah yang ada di Sudan. Karena selama saya berada di Indonesia, saya merasa sistem sekolah di Indonesia berbeda dengan sistem sekolah di Sudan. Ini bukan perbandingan, hanya saya mau sharing sistem sekolah di Sudan. Mulai dari tingkat sekolah dan masanya, dan akan bahas juga tentang mata pelajaran di sekolah dan lain-lain yang berkaitan dengan sekolah. Mari kita langsung mulai membahas mulai dari tingkat sekolah dan masanya. Sekolah di Sudan sama kayak di Indonesia tingkatnya, mulai dari TK, SD, dan SMA. Di sini bedanya di Sudan SD itu Al-Madrasah Al-Asasiyah. Kalau dibandingkan di Indonesia, gabung SD dan SMP dalam satu sekolah, namanya sekolah SD. Masa sekolah TK 2 tahun sama. Masa sekolah SD di Sudan 8 tahun. Jadi gabung SD sama SMP dalam 8 tahun. Di sini kan SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Jadi artinya di Sudan 8 tahun, di Indonesia 9 tahun yang dipelajari di masa SD. Di sini perbedaan antara masa sekolah di Indonesia dan masa sekolah di Sudan. SMA 3 tahun sama dengan SMA di Indonesia. Jadi artinya kita di sana dari SD sampai SMA belajar 11 tahun. Di Indonesia belajar 12 tahun. Dulunya di Sudan tingkat sekolah sama dengan tingkat sekolah yang ada di Indonesia tahun 80-an. Tapi setelah pemerintah yang lalu menjabat sudah mulai berubah, jadinya SD 8 tahun, semuanya SD dan SMP digabung jadinya 8 tahun. Seragam sekolah. Seragam sekolah di Sudan, kalau sekolah swasta beda-beda, tidak bisa dibahas karena setiap sekolah seragamnya beda dengan yang lain. Tapi saya akan bahas tentang seragam sekolah negeri. Karena saya juga belajar di sekolah negeri, jadi sekolah negeri itu bajunya untuk laki-laki, baju pakai biru muda, kalau celana pakai biru tua. Terus di Sudan dari SD semuanya pakai celana panjang, tidak ada celana pendek. Kemejanya biasa saja, tidak dikasih masuk di celana. Terus tidak wajib menggunakan sepatu, boleh pakai sandal yang biasa, sandal yang bagus-bagus untuk pergi ke sekolah. Di Sudan tidak pakai dasi, dan di aturan memang tidak ada diwajibkan menggunakan atau pakai dasi. Ini untuk laki-laki. Yang untuk perempuan, seragam perempuan itu wajib pakai hijab untuk orang Islam, yang bukan Islam tidak wajib. Terus pakai warna putih, semuanya warna putih, agak krim begitu. Bajunya atau kemejanya panjang sampai lutut, terus di bawahnya pakai celana panjang. Perempuan wajib menggunakan sepatu, tidak boleh menggunakan sandal, walaupun sandal dengan jawrab. Saya lupa namanya dalam bahasa Indonesia. Terus kalau perempuan tidak pakai dasi juga, itu saja kalau perempuan, baju perempuan untuk sekolah negeri. Terus mata pelajaran di sekolah. Di sekolah kita yang sekolah negeri tidak belajar bahasa Inggris, kecuali mulai dari kelas 4. Jadi kelas 4 baru kita belajar bahasa Inggris. Dari kelas 1 belajar mata pelajaran yang biasa seperti matematika, bahasa Arab, apalagi agama. Dari kelas 1 kita belajar fiqh dan belajar menghafal Al-Quran, harus menghafal Al-Quran. Jadi dari kelas 1 sampai kampus pun masih orang menghafal Al-Quran dan belajar agama. Ini wajib di seluruh negara, walaupun sekolah-sekolah yang swasta. Dan diajar juga fiqh wa aqidah mulai dari kelas 1. Jadi di kelas 1 itu mulai menghafal Al-Quran itu dari kelas 1 ada
mungkin 7 sampai 8 surah yang kecil-kecil wajib dihafal. Jadi orang sampai masuk kampus itu biasanya yang saya ingat ya, dan yang saya masih ada hafalannya sedikit itu dari surat Yasin sampai akhir Al-Quran itu semua kita menghafal, harus menghafal. Karena store hafalan wajib. Makanya orang di sana walaupun tidak masuk ma'had menghafal Al-Quran, tetap menghafal banyak Al-Quran dari Yasin sampai ini SD. Kalau SD saja menghafal dari Yasin sampai akhir Al-Quran surat An-Nas. Tapi kalau dibilang SMA, dari SMA itu dari surat An-Nur sampai akhir Al-Quran, semua orang wajib menghafal itu dan semua orang tahu tentang itu. Selain menghafal Al-Quran, diajar juga tafsir-tafsirnya Al-Quran dan asbab an-nuzul. Oh ya teman-teman, di Sudan tidak ada pesantren sama sekali. Jadi kalau mau belajar Al-Quran itu ada yang namanya khalwah. Insyaallah saya akan membuat video tersendiri tentang khalwah-khalwah itu untuk menghafal Al-Quran. Jadi di Sudan tidak ada pesantren sama sekali. Semua sekolah terbagi dua, swasta dan sekolah negeri. Itu saja yang ada di Sudan. Di pelajaran fiqh wa aqidah kita belajar banyak, mulai dari sholat, arkanul Islam, arkanul iman. Pokoknya dari kelas 1 kita sudah belajar semua itu. Oh ya teman-teman, kita kalau belajar bahasa Arab belajar juga qawaid dan sarf wa nahwu. Karena qawaid dan sarf wa nahwu terkenal sulit dan susah. Walaupun untuk kita orang Arab tahu bahasa Arab tetap sulit dan susah. Nyontek di sekolah di Sudan. Saya di sini masuk kampus, saya sering mendengarkan kata nyontek. Dan saya merasa berbeda dengan yang ada di Sudan. Jadi di Sudan kalau lagi ujian tidak boleh menyontek. Dan jika menyontek artinya kamu akan dapat nol. Atau saya menyontek dengan teman saya, terus dosen sudah lihat kita menyontek, artinya kita berdua dapat nol. Dan ini aturan yang ketat. Tidak boleh menyontek, tidak boleh menyontek. Di sana kita kalau lagi ujian berusaha menutup kertas ujian, karena walaupun kadang-kadang bukan kita yang mau kasih nyontek yang duduk di sebelah, tapi dia lihat terus kita berbicara atau marah atau apa sama dia, guru lihat, di sini masalah, di sini jadinya berdua akan dapat nol, walaupun saya tidak memberi dia nyontek. Jadi sistem nyontek di Sudan bisa bilang jarima. Karena kalau dapat nol artinya saya akan mengulang kelas di sekolah. Ini kalau di sekolah. Sistem mengulang kelas. Sistem mengulang kelas di Sudan juga berbeda. Sistem mengulang kelas di Sudan, kalau misalnya saya tidak lulus satu mata kuliah, artinya saya akan mengulang kelas yang sebelumnya semuanya. Semuanya bagaimana? Semuanya mulai dari hari pertama di tahun setelahnya. Mulai dari hari pertama saya akan masuk di kelas yang sebelumnya. Misalnya saya gagal naik ke kelas 4. Artinya saya akan mengulang kelas 3 lagi. Dari hari pertama saya masuk setiap hari, wajib saya datang ke sekolah. Kalau tidak datang, tidak lulus lagi, saya akan mengulang lagi. Jadi sistemnya sangat ketat, tidak bisa tidak datang. Dengar-dengar saya kalau di sini di Indonesia kalau sistem mengulang kelas berbeda ya. Bisa jelaskan di kolom komentar teman-teman. Hanya sistem mengulang kelas khususnya di kelas 3 SMA, karena kelas 3 SMA ini kelas yang sangat penting. Harus dapat nilai yang bagus biar bisa masuk kampus yang dipilih atau fakultas yang kita mau. Jadi di kelas 3 kalau saya tidak lulus, saya wajib mengulang kelas 3. Hanya ada yang lulus tapi dia mau masuk di universitas tertentu dan fakultas tertentu, makanya dia mengulang
kelas 3 lagi dari 0 supaya dia mendapat nilai yang tinggi atau nilai yang cocok dengan fakultas yang dia mau masuki. Gimana teman-teman? Jauh beda kan? Sekolah di Sudan dengan sekolah di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.